Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, jika beberapa hari lalu admin baru aja bahas soal series Gundam The Witch from Mercury yang bakal rilis di tahun 2022 ini, bagi yang belum cek videonya bisa mampir dulu ya. Nah, masih di tahun ini juga yaitu 2022, kita lagi-lagi disuguhkan kembali tayangan dari Waralaba Gundam yang bakal rilis tahun ini juga. Namun kali ini formatnya bukan series, mini series ataupun OVA, melainkan movie. Yap, admin yakin beberapa dari kalian pasti udah tahu soal movie Mobile Suit Gundam Kukurus Doan Island yang bakal ngisi jajaran list tontonan Gundam kita di tahun ini. Artinya fix di tahun 2022 ini kalau kalian fans Gundam sejati, kalian gak bakal kesepian. Nah, seperti yang sudah diumumkan oleh Sunrise tahun 2021 lalu, kalau di tahun 2022 ini mereka telah menyiapkan berbagai rilisan Gundam terbaru mereka dalam berbagai format. Nah, salah satunya ya movie Kukurus Doan Island ini mengambil latar waktu di semesta UC, tepatnya dari salah satu cerita Amuro Rai selama perjalanannya di sepanjang era One Year War. Ya, tepatnya bisa dibilang nih film ngambil cerita dari salah satu episode yang terdapat dalam series Mobile Suit Gundam 1979. Jadi dalam ceritanya nanti kita bakal bernostalgia sedikit sama tokoh-tokoh dari kru White Base, mulai dari Berat Noah Muda, Hayato, Kai, dan kawan-kawan. Ya, bisa dibilang ini merupakan versi remake dari salah satu episode Mobile Suit Gundam, namun dikemas dalam bentuk movie sehingga cerita yang bakal disuguhkan ketika nanti bakalan lebih panjang dan lebih menjelaskan ceritanya secara lebih luas dan dalam juga. Bahkan beberapa cerita yang sebelumnya tidak ataupun belum pernah dijelaskan di episode series aslinya bakal dijelaskan di movie ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang memang ceritanya sendiri ini diadaptasi dari episode berapa sih? Dan kenapa harus episode itu yang perlu untuk diadaptasi dalam bentuk movie lagi? Oke, di sini kita perlu tahu dulu kalau series Mobile Suit Gundam sendiri ini udah lawas banget ya. Kalau semisal kita tonton ulang di tahun sekarang di mana kualitas peranimean Jepang udah berkembang jauh, ya series Mobile Suit Gundam ini udah bisa dibilang tua dan ketinggalan zaman. Terutama kualitas gambar ataupun animasinya yang terlihat kuno banget. Tapi namanya series pionir atau series yang mengawali sejarah Gundam dimulai, pastinya banyak sekali momen-momen khusus yang memiliki kesan tersendiri yang memberikan alasan kalau nih series perlu untuk dibuat ulang dengan tujuan agar lebih layak ditonton sekaligus ngajak kita buat bernostalgia. Makanya nggak salah jika di sini salah satu episode dari series Mobile Suit Gundam sendiri dipilih. Nah, Mobile Suit Gundam Kukurus Doan Island ini mengambil sinopsis cerita yang terdapat dalam episode 15 dengan judulnya yang sama yaitu Kukurus Doan Island. Meskipun dikonfirmasi sama pembaca sendiri kalau sinopsis ceritanya ini lebih diambil dari manga Mobile Suit Gundam The Origin MSD Kukurus Doan Island yang secara garis besar lebih menitik beratkan kepada tokoh bernama Kukurus Doan, seorang tentara Mobile Suit dari Zion yang masih memiliki perasaan iba sekaligus bersalah terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang akibat ulah misi yang sedang dijalankannya. Hal ini kemudian membuat Doan pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehormatannya sebagai tentara Zion dan pergi untuk menjalani kehidupannya secara mandiri di sebuah pulau sambil merawat sekaligus melindungi anak-anak yatim piatu perang. Nah, di movie-nya nanti kita mungkin bakal ditunjukin cerita lengkapnya bagaimana Doan mendapatkan alasan khusus untuk pindah dan tinggal ke pulau tersebut sambil merawat anak-anak yatim piatu tersebut. Sampai kemudian dipertemukan dengan Amuro seperti yang terdapat di episode 15 di series ya. Sehingga di sini kita dapat lebih tahu siapa sebenarnya itu Doan, mulai dari latar belakangnya sampai flashback cerita yang dialaminya. Mengingat tokoh Doan di sini buat admin cukup menarik ya. Doan ini bisa dikatakan merupakan representasi dari tentara Zion yang masih memiliki sisi kemanusiaan atau hati nurani. Tidak sepenuhnya mereka yang berjuang atas nama Zion telah kehilangan sisi humanisnya. Sebenarnya mereka juga ngerasa bahwa perang ini adalah sebuah keterpaksaan bagi mereka, yang mana mereka dimanfaatkan tak lebih hanya sebagai sebuah alat perang. Nah, selain Doan yang meninggalkan statusnya sebagai tentara militer Zion demi mementingkan sifat humanisnya, mungkin kita harus juga ingat sama tokoh Shiro Amada dari Mobile Suit Gundam The 8 MS Team, di mana Shiro memilih jalan yang sama seperti Doan, di mana Shiro meninggalkan statusnya sebagai tentara federasi karena buatnya peperangan adalah sebuah omong kosong yang tidak berkesudahan. Meskipun ya alasan dibaliknya juga karena Shiro jatuh cinta dengan wanita yang berasal dari Zion. Nah, sekarang mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih nih film ngambil sinopsis cerita dari episode 15 dari Mobile Suit Gundam? Bukannya masih ada episode-episode lain yang lebih keren atau layak ya? Nah, mungkin salah satu alasannya karena ngambil sudut pandang dari penggambaran tokoh Doan yang bisa dikatakan berbeda atau unik jika diadaptasi ke dalam film. Namun alasan lain dan menjadi alasan utamanya sebenarnya ialah karena episode 15 adalah episode yang penuh dengan kontroversi selama produksi sampai penayangannya. Episode 15 ini bahkan dalam beberapa rilisan di luar Jepang seperti halnya di Amerika menjadi episode terkutuk yang dihilangkan. Jadi yang semestinya episode dari series Mobile Suit Gundam ini berjumlah 43, di beberapa rilisan di luar Jepang hanya berjumlah 42. Jadi dikurangi satu dari episode 15 ini. Meskipun secara resminya tetap 43 ya. Makanya episode 15 ini disebut sebagai lost episode atau episode yang hilang. Nah, terdapat
beberapa alasan yang ngebuat episode 15 yang menjadi ide pembuatan dari movie Mobile Suit Gundam Kukurus Doan Island ini yang dapat dikatakan terkutuk dan sekontroversi itu. Nah, alasan yang mungkin paling kelihatan ialah karena jeleknya respon penonton terhadap episode 15 ini. Mereka menilai kalau episode 15 ini adalah episode yang sia-sia. Mau ada ataupun nggak ada pun tetap nggak penting. Ini dapat ditunjukin melalui pemberian rating di beberapa situs. Seperti aja contohnya di IMDb, kalian bisa cek sendiri di mana dari 43 episode penayangan Mobile Suit Gundam, episode 15 lah yang mendapat rating paling rendah. Nah, alasan berikutnya lagi ialah terletak pada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan animasinya. Bisa jadi ini merupakan sebab atau alasan yang ngebuat ini episode jelek di mata penonton ya. Nah, kalau kalian perhatikan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam hal proporsi gambar yang tidak konsisten. Seperti di beberapa scene ditunjukin bentuk Zaku Doan yang terlihat ramping dengan bagian congornya yang memanjang, serta kesalahan-kesalahan penggambaran model lainnya. Nah, untuk segi ceritanya sendiri sebenarnya tidak sejelek yang kita bayangin atau yang kita pikir ya. Namun dapat dibilang bahwa cerita dari episode 15 ini tidak menjelaskan apapun terhadap berlangsungnya narasi utama. Jadi hanya sebagai cerita sampingan yang mencoba menjelaskan tokoh Doan yang masih memiliki hati nurani sebagai seorang tentara Zion. Tidak lebih dari itulah pokoknya. Makanya bisa dibilang ya penting nggak penting. Nah, jeleknya penggambaran animasi tersebut kemudian menjadi bahan komedi di kalangan para penggemar Gundam. Bahkan beberapa meme-meme Gundam terkenal ya diambil dari episode ini. Ya bisa dibilang sebagai episode yang terbuli lah. Nah, hal ini yang kemudian menjadi alasan berikut. Karena bulian tersebut serta respon negatif seperti kecewa dan tidak sesuai akan ekspektasi yang penonton harapkan, episode ini kemudian dihapus dari perilisan di luar negeri. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Yoshiyuki Tomino selaku direktur dari series Mobile Suit Gundam, di mana seringkali beliau ini menutup-nutupi nih episode seolah-olah nggak pernah dibuat. Itulah juga yang menjadi alasan episode 15 ini tidak dirilis di luar Jepang. Ya, karena memang kemauan dari Tomino itu sendiri. Buatnya banyak dari episode 15 ini yang tidak sesuai dengan standarisasinya. Apalagi kita tahu sendiri kalau Tomino ini adalah orang yang rumit atau complicated gitu buat dipahami. Nah, namun di luar dari alasan-alasan tersebut, sebenarnya ada satu alasan utama yang ngebuat nih episode penuh dengan kejanggalan atau kontroversi, yaitu karena adanya hal-hal yang tidak diharapkan selama proses produksi. Nah, perlu diketahui di balik kesuksesan series Mobile Suit Gundam bukan hanya Tomino yang mengerjakan semuanya sendiri, melainkan terdapat juga orang-orang hebat lainnya yang juga berpengaruh besar terhadap pembangunan cerita dalam series Mobile Suit Gundam. Beliau adalah Yoshikazu Yasuhiko. Beliaulah yang mendesain dan menjaga kualitas animasi, terkhusus terhadap desain Mobile Suit agar dapat konsisten di sepanjang episode dalam series Mobile Suit Gundam. Ya bisa dibilang beliau inilah yang menjadi direktur utama dalam hal animasi. Makanya kehadiran beliau ini sangat penting selain dari adanya Tomino sebagai direktur utamanya. Nah, namun sayangnya di beberapa episode dalam Mobile Suit Gundam diketahui beliau atau Yasuhiko ini yang berpengaruh penting terhadap kualitas animasi cerita Gundam dikabarkan sempat absen dari balik layar produksi animasi karena kesehatannya, yang mengharuskan beliau ini harus dirawat di rumah sakit. Nah, akibatnya beberapa gambaran ide beliau ini mengenai episode-episode berikutnya di series Gundam harus dihandle oleh orang lain. Ditambah memang pada saat itu produksi Gundam sendiri kekurangan banyak sumber daya, makanya kalau satu orang penting di balik layar absen seperti halnya beliau Yasuhiko ini, maka berdampak juga terhadap kekonsistenan kualitas yang sudah dibangun dari awal. Hal inilah yang kemudian berdampak jelek terhadap kualitas animasi yang terdapat dalam episode 15. Episode ini kemudian semakin memperburuk dan menjadi sorotan di mana-mana semenjak Yoshiyuki Tomino dengan tegas memutuskan untuk menghapus dan menutup-nutupi episode ini dari penonton. Seperti yang udah admin jelasin tadi. Ya bisa dibilang Yoshiyuki ini seolah-olah kayak semacam mengutuk karyanya sendiri gitu ya. Nah, terdapat satu isu yang mengungkapkan bahwa selama produksinya yang ngebuat episode ini tidak mendapat respon positif dari penonton ialah karena selama proses produksinya terdapat permasalahan di antara para staff yang ngebuat ide yang dibangun dari awal menjadi tidak selaras. Ya bisa dibilang terlepas dari seberapa buruk dan jeleknya respon terhadap nih episode, kita nggak bisa cuma nyalain Tomino, Yasuhiko, ataupun orang-orang lain yang bekerja di balik series Mobile Suit Gundam ini. Admin yakin di dunia peranimasian Jepang pada saat itu, kegagalan di masing-masing episode pasti hype-nya berbeda-beda. Apalagi kita tahu sendiri series sebesar Mobile Suit Gundam pada saat itu begitu digandrungi di Jepang ya. Makanya pas ada kesalahan dikit atau bahkan mencolok sekalipun, penontonnya ya pasti notice atau perhatian banget. Makanya nggak bisa dibilang episode 15 ini sepenuhnya gagal. Episode 15 ini justru berkesan dan menjadi perbincangan yang di kemudian hari tidak terlalu berkesan negatif ya, melainkan menghibur karena unik. Contohnya aja kayak meme-meme yang muncul
dari episode ini. Karena itulah langkah yang tepat juga menurut admin untuk meremake kembali acuan episode 15 ini menjadi sebuah film yang dikabarkan rilis Juni nanti. Dan bahkan di sini Yasuhiko sendirilah yang bakal menyutradarai nih film. Gokil sih kalau kata admin. Ya bisa dibilang beliau nih, Yasuhiko ini kayak semacam mau ngelunasin utangnya atas kegagalannya terhadap produksi episode 15 Mobile Suit Gundam. Meskipun ya kegagalannya itu bukan sepenuhnya salahnya ya. Yasuhiko ini juga bilang kalau ini adalah penutup dari karirnya selama ini bekerja di balik layar produksi Gundam. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ini merupakan akhir dari karirnya di dunia peranimasian Jepang. Jadi admin yakin nih film adalah film yang bakal beliau kerjakan dengan sepenuh hati. Apalagi di filmnya nanti kita bernostalgia sedikit dengan beberapa pengisi suara atau voice actor yang sama di series Mobile Suit Gundam, seperti Toru Furuya yang kembali mengisi suara Amuro. Dan di film ini juga buat admin kualitas animasinya nggak main-main ya. Kalau diperhatikan gaya animasinya yang digunain di film ini adalah gaya animasi yang sama yang digunain di Mobile Suit Gundam The Origin. Hal ini karena memang disebutin kalau ini movie merupakan sequel dari Mobile Suit Gundam The Origin. Dan admin sendiri jujur demen sama kualitas animasi di The Origin ini. Berasa punya ciri khas aja gitu, kayak detail-detailnya sama momen-momen animasi pas bertempurnya itu berasa lebih kerasa nyata. Meskipun itu hanya sebuah animasi. Admin bayangin aja kalau seluruh episode Mobile Suit Gundam dari episode 1 sampai 43 di remake ulang dengan kualitas animasi yang kayak gini. Pastinya bakal jauh layak untuk ditonton, terkhusus buat kalian yang males nonton gaya-gaya animasi lama alias kuno. Ya untuk sekarang kita tunggu aja bakal sepecah apa ceritanya nanti. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!